Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang dikirimkan oleh teman subscriber kita, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita di kediaman rumah Pak Anwar dan Aris. Pak Anwar selalu bergantian dengan menantunya Aris menjaga Risma yang sedang hamil 8 bulan. "Bu, Risma sudah tidur." "Sudah Pak, biarkan saja biar banyak istirahat." "Ya sudah, Bapak ke depan dulu." Di depan rumah sudah ada Aris yang duduk dan sedang melamun. "Kenapa kamu nak melamun?" Bapak, enggak Pak, cuma nikmatin suasana saja." "Seperti biasa, nanti gantian sama Bapak. Kalau kamu mau tidur istirahat, nanti Bapak bangunkan, biar Bapak yang menjaga sekeliling rumah." "Iya Pak, Aris juga belum ngantuk Pak. Aris khawatir saja sama Risma, apalagi terorku yang itu Pak." "Kita serahkan semua perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kuyang itu cepat tertangkap warga." "Dan siapa si penganut ilmu hitam itu?" "Iya Pak, Aris juga sangat waspada bila ada sesuatu di sekitar rumah." Sedang asiknya mengobrol, kentongan warga ramai-ramai meneriaki ada kuyang yang terbang. Karena di kampung itu ada salah satu warga juga yang sama dengan Risma sedang mengandung 8 bulan dan mengincarnya. "Tolong, kuyang, kuyang!" Dengan pukulan kentongan bambu membuat Aris dan Pak Anwar terperajat kaget dan segera mewaspadai keberadaan kuyang tersebut. "Nak, cepat, siapkan parang panjang. Berjaga-jaga bila kuyang itu melintas ke sini." "Iya Pak." Terlihat warga yang membawa obor dan menuju ke rumah Pak Anwar, kehilangan jejak kuyang itu. "Pak Anwar, hati-hati Pak. Tadi kita sedang ada di pos ronda, melihat di atas rumah Pak Salim karena istrinya mengandung 8 bulan. Kami melihat kuyang berputar-putar di atas rumah Pak Salim dan kami teriaki, kuyang itu terbang melesat dan kami kehilangan jejak." "Kalian semua tetap tenang. Dan yang jaga di pos ronda, tolong lebih siaga lagi. Bila ada kuyang lagi, pukul kentongan supaya kita semua siap-siap menghadangnya." "Iya Pak, ya sudah, kami keliling desa dulu ya Pak." "Iya Pak, terima kasih informasinya, terus siagakan." Aris yang siaga di kamar Risma dan Risma pun terbangun karena merasa ingin ke kamar mandi. "Mas, saya pengen ke air dulu." "Iya Dek, biar Mas temenin." Risma pun ke kamar mandi dan Aris berjaga di depan pintu. Karena kamar mandi Pak Anwar ada lubang udara yang mengarah ke belakang rumah. Dan Risma pun masuk kamar mandi. Setelah 5 menit di dalam, Risma tidak sengaja melihat lubang di atas ventilasi udara. Risma melihat sekelebat bayangan yang mondar-mandir di area lubang tersebut. Dan Risma terus memantau melihat ke arah lubang tersebut. Dan tersentak kaget setelah melihat seperti organ dalam manusia yang meneteskan darah berbau anyir. Dan seketika di lubang itu, makhluk kuyang tersebut mengintip tapi dengan rambut yang menutupi wajahnya. Membuat Risma kaget dan dia mau berteriak seolah tidak bisa. Mau melangkah pun seperti terkunci. Aris yang menunggu lama mulai menggedor pintu kamar mandi, namun Risma tidak bisa bergerak dan mulutnya seperti terkunci. "Risma, Risma, kamu baik-baik saja? Risma!" Karena teriakan Aris, Pak Anwar pun masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi. "Ada apa nak ribut-ribut sekali?" "Risma dari tadi belum keluar kamar Pak. Saya gedor tidak ada jawaban." "Dobrak aja nak pintunya." Setelah didobrak, alangkah kagetnya Risma sudah tergeletak pingsan, membuat Aris dan Pak Anwar panik. Dan disusul Bu Anwar juga ikut panik. Aris membawa Risma ke kamarnya dan ditemani ibunya.
Pak Anwar melihat ke lubang ventilasi udara ada tetesan darah. Makhluk sialan, rupanya dia biang keladinya. Ada tetesan darah di lubang itu. Akan aku tebas kau. Dengan cepat Pak Anwar membawa parang panjang menuju ke belakang rumah. Namun setelah ke belakang rumah, tidak melihat makhluk itu. Hanya tetesan darah berbau anyir ada di tanah. Cerita Yanto yang duduk di depan rumah sedang menikmati suasana malam. Tiba-tiba dikagetkan dengan lesatan yang terbang mengarah ke rimbunan ilalang-ilalang. Astagfirullah, apa itu tadi yang terbang? Jangan-jangan betul apa yang dikatakan Pak Anwar. Dan tiba-tiba Yanto dikagetkan dengan datangnya Bu Rani, pembantu Pak Anton, dengan mengenakan jilbab penutup kepala. Bu Rani? Dari mana? Tadi saya ke kampung dulu, ke rumah saudara yang sedang sakit. Iya Bu. Bu Rani pun masuk dengan tergesa-gesa, membuat aneh Yanto yang melihatnya merasa aneh. Pagi pun tiba. Yanto dan Pak Anton keluar rumah untuk melihat kebun yang akan ditanami pohon kopi. Dan pagi itu, warga yang bekerja satu persatu sudah masuk ke kebun dan langsung meratakan tanah dengan cangkulnya. Pak Anton pun menghampiri Pak Anwar yang sedang meratakan tanah. Pak Anwar? Oh iya Pak. Kira-kira berapa hari lagi perataan tanah selesai Pak? Mungkin sore ini juga selesai Pak, karena pekerja juga lumayan banyak. Pak Anwar dan Pak Anton sedang asik ngobrol tentang penanaman dan tanah yang sedang digarap warga. Sedangkan Yanto jalan-jalan sekitaran kebun, menikmati suasana. Ketika Pak Anton kembali ke rumahnya, Yanto mendatangi Pak Anwar dan membantu mencakup tanah sambil mengobrol. Maaf Pak Anwar, semalam saya mendengar ramai warga membunyikan kentongan. Semalam kuyang berkeliaran nak, di salah satu rumah warga dan juga rumah saya nak, membuat Risma jatuh pingsan di kamar mandi. Iya Pak, soalnya semalam juga saya melihat dari jauh ada sesuatu yang terbang melayang. Terus sekarang gimana kondisi Risma Pak? Kondisinya membaik nak. Saya suruh Aris menjaga dulu dan tidak bekerja hari ini. Sekalian Aris menjemput dukun beranak mengecek kondisi Risma dan kandungannya. Takut ada hal yang gak diinginkan di kandungannya. Malam nanti saya boleh ke rumah Bapak, sekedar menjaga rumah Pak Anwar. Boleh nak, dengan senang hati. Kan enak sekalian ngobrol-ngobrol. Ya sudah, insya Allah habis Isya nanti saya ke rumah Bapak. Singkat cerita, sore pun tiba. Yanto pun masuk ke rumah Pak Anton. Di depan ada Bu Lastri dan kedua anaknya. Tok, tolong bantu jaga Kirana sedang lari-larian. Iya Bu. Kirana, jangan lari-lari nanti jatuh. Yanto pun menghampiri dan bermain dengan Kirana. Nampak Kirana sangat akrab dengan Yanto, yang sangat senang kegirangan karena main dengannya. Ya sudah, udah sore, nanti lagi mainnya ya. Sekarang Kirana masuk rumah. Iya. Mereka pun masuk rumah dan maghrib pun tiba. Seperti biasa, Yanto laksanakan sholat maghrib dan dilanjut Isya. Terus langsung keluar rumah karena sudah janji ke Pak Anwar akan ke rumahnya. Setelah di luar rumah, Yanto melihat sesuatu di ilalang seperti Bu Rani. Yanto pun langsung mengendap. Dan setelah sekitar 10 menit ada sesuatu yang melesat dari ilalang-ilalang tinggi itu, mengarah ke arah pemukiman. Yanto pun mengecek ke arah ilalang dan setelah masuk, alangkah kagetnya melihat tubuh Bu Rani yang tanpa kepala, membuat Yanto sedikit akan muntah. Astagfirullah, apa yang saya curigai ternyata benar. Yanto pun kembali ke rumah. Kebetulan di ruang tamu ada Pak Anton. Setelah masuk rumah, Yanto menceritakan kejadian tersebut dan keduanya langsung menuju ke rumput ilalang tinggi. Dan alangkah kagetnya Pak Anton melihat tubuh Bu Rani yang tanpa kepala dan bau sangat anyir membuatnya muntah karena tidak tahan. Benar apa katamu Tok? Apa kita harus laporkan ke warga siapa kuyang sebenarnya yang meneror warga? Saya ada strategi Pak. Jangan laporkan dulu ke warga, biar badan ini saya sembunyikan. Ketika kuyang mau masuk ke badannya, pasti dia mencari tubuhnya. Ya sudah, saya pulang menjaga keluarga saya. Pak Anton pun pulang dan tidak henti-hentinya seakan mau muntah dan tidak percaya apa yang dia lihat di depan matanya. Yanto bergegas membawa tubuh Bu Rani ke suatu tempat jauh dari ilalang dan menutupnya dengan daun pisang dan membacakan doa agar kuyang itu tidak merasakan keberadaan tubuhnya. Setelah selesai, Yanto pun pergi menuju rumah Pak Anwar. Sesampainya di rumah Pak Anwar, tampak sedang duduk di luar rumah. Permisi Pak Anwar.
Nak Yanto, mari ke sini, duduk. Bapak sudah siapkan makanan, ada singkong rebus, kopi. Wah, sepertinya enak, Pak. Iya, Nak. Bagaimana situasi kampung saat ini, Pak? Dan juga kondisi Risma? Kampung sedang siaga, semuanya sedang kumpul di pos ronda. Sebagian di salah satu rumah warga juga yang istrinya sedang mengandung, sama dengan anak saya. Karena kemarin kuyang itu menghampiri rumah tersebut dan langsung mengincar ke rumahku, Nak. Insya Allah, Pak, semuanya akan terungkap malam ini. Maksudnya Yanto? Nanti saja, Pak. Siaga dan waspadai karena kuyang sekarang sedang beraksi mengelilingi desa ini. Dan tidak lama Aris pun keluar rumah. Riz, gimana kondisi istrimu? Tok, membaik. Sekarang sedang sama ibu, jadi saya keluar. Syukur kalau keadaannya baik. Sedang asik mereka mengobrol. Teriakan warga meminta tolong membuat ketiganya berdiri dan Aris membawa parang panjang juga Pak Anwar. Tolong, tolong, tolong. Dan segera menghampiri kepada warga yang minta tolong. Ternyata Pak Hadi yang istrinya mengandung melihat istrinya ambruk di kamar mandi dengan darah keluar. Yanto, Pak Anwar dan warga segera masuk ke dalam rumah Pak Hadi dan melihat darah yang sangat banyak di kamar mandi. Dan segera istri Pak Hadi diangkat dan nampak wajahnya sangat pucat. Dan langsung segera dibawa ke kamar. Yanto melirik ke lubang besar tempat keluar masuknya udara karena banyak darah di lubang itu. Ini ulah kuyang, Pak. Lihat, di lubang besar itu ada bercak darah. Kenapa tidak ditutup papan itu lubang sangat besar? Saya curiga dia masuk lewat lubang besar itu. Iya, Nak, banyak bercak darah di lubang itu. Setelah istri Pak Hadi ditidurkan di kamar dan dibersihkan, Yanto segera mengecek denyut nadi dan masih ada denyut nadi. Alhamdulillah, denyut nadi masih ada. Pak Hadi, ambilkan segelas air. Iya. Setelah segelas air datang, Yanto membacakan doa-doa dan meminumkannya ke istri dibantu Pak Hadi dan diusapkannya ke wajahnya. Sebaiknya Pak Hadi ke dukun beranak setempat untuk mengecek kondisi kandungan istri Pak Hadi. Dan sebagian warga jaga rumah Pak Hadi. Insya Allah ibu ini baik-baik saja, tapi saya tidak tahu kondisi kandungannya. Waduh, Nak, kita meninggalkan rumah Bapak, Nak. Saya takut kuyang langsung ke rumah Bapak. Kan ada Aris, Pak. Seketika bayangan Yanto di pikirannya, kuyang sedang berada di rumah Pak Anwar di samping rumah. Astagfirullah. Pak Anwar, ayo cepat ke rumah Pak. Diikuti warga menuju ke rumah Pak Anwar. Sedangkan sebagian warga menunggu di rumah Pak Hadi. Sesampainya di depan rumah Pak Anwar, melihat Aris tergeletak tidak berdaya dan dibangunkan oleh Pak Anwar. Nak, bangun, Nak, bangun. Aris pun bangun, nampak dia kaget karena tertidur. Yanto dan Pak Anwar langsung menuju masuk dan kunci kamar terkunci. Dan didobrak langsung oleh Yanto, hanya sekali tendangan. Dan alangkah kagetnya, Risma sudah terkulai dan sedang didekati makhluk yang itu. Di samping kakinya. Allahu Akbar. Sialan ke makhluk laknat. Makhluk dengan hanya kepala dan wajahnya tertutup rambut dan hanya organ tubuh melayang hendak lari. Lompatan Yanto ke jendela mengejar makhluk yang itu, diikuti para warga dengan teriakan. Dengan cepat Yanto mengambil kayu panjang di sekitar area dan membacakan doa ke kayu dan menghempaskan ke arah kuyang yang sedikit lambat melayang di atas. Hantaman keras kayu membuat kuyang itu semakin lemas, namun masih melayang dan masuk ke rimbunan pohon. Warga pun kehilangan jejaknya. Ayo semua, saya tahu di mana tubuh kuyang itu. Ramai-ramai warga menuju ke rumput ilalang tinggi dekat rumah Pak Anton. Pak Anton pun keluar rumah karena mendengar keramaian warga. Gimana, Tok? Apa kuyangnya sudah ketangkep? Belum, Pak, tapi sepertinya kondisinya lemes karena saya hantam dengan kayu panjang yang sudah dibacakan doa-doa. Baik para warga, sebaiknya jangan berisik. Kita bersembunyi, pasti kuyang itu menuju ke sini. Serentak warga bersembunyi dan tidak lama, benar, kuyang itu terbang melayang di sekitaran rumput ilalang seperti mencari sesuatu. Warga pun kaget melihat penampakan makhluk melayang itu. Yanto masuk ke kamar menuju ke dapur, mengambil garam dapur. Satu kepal garam dapur Yanto bacakan 7 kali ayat kursi dan segera keluar rumah Pak Anton menuju ke rumput ilalang. Dengan mengendap dan menginstruksikan warga jangan ada yang ikut, Yanto mengendap-endap menuju ke arah melayangnya kuyang. Setelah jarak 10 meter di atas, Yanto kembali membacakan doa
dan seketika lemparan garam ke arah Kuyang yang sudah lemas. Allahu Akbar. Garam dilempar ke arah Kuyang dan tepat kena organ Kuyang yang membuatnya menggelepar hebat. Dan dengan sigap Yanto melompat meraih rambut Kuyang yang sedang kesakitan, dan tertangkaplah dengan tangan Yanto memegang kepala Kuyang dan langsung dibacakan doa-doa. Seketika membuat Kuyang lemas tidak berdaya. Warga berhamburan menuju Yanto, namun Yanto teriak. Warga mengambil daun pisang yang menutupi pemandangan yang tidak lazim. Tolong ambilkan daun pisang di pinggir rumah Pak Anton, cepat. Satu warga memberikan daun pisang ke Yanto. Ini nak, daun pisangnya. Ketika warga melihat makhluk Kuyang yang sudah tidak berdaya, seketika dia muntah sejadi-jadinya, membuat warga berhamburan menuju ke arah Yanto. Dengan cepat Yanto menutupnya dengan daun pisang. Nampak warga melihat tetesan darah berbau anyir, membuat semuanya seakan-akan ingin muntah. Gimana Tok? Sudah tertangkap? Alhamdulillah Pak. Tolong ke semua warga kita menuju ke badan Kuyang yang saya sembunyikan. Serentak semua warga menuju arah yang dituju Yanto ke arah semak-semak. Dan setelah sampai, ambilkan daun pisang yang banyak Pak. Tolong bantu untuk menutupi tubuh ini. 3 warga kembali membawa daun pisang dan membuka penutup tubuh dan mulai muntah sejadi-jadinya. Dan ditenangkan Yanto supaya memejamkan mata dan menutupi area sekitar badannya, supaya warga tidak melihatnya. Dengan cepat Yanto membuka pengikat kepala Kuyang dengan daun pisang, dengan memegang rambutnya. Yanto mulai membaca doa-doa dan Kuyang itu masih hidup dan meringis minta ampun kepada Yanto dengan tangisan. Sekarang juga, cepat kau masuk ke badanmu atau saya bakar tubuhmu. Seketika Yanto mendekatkan kepala Kuyang dan organ tubuhnya ke dekat badan, karena hanya Kuyang itu yang bisa masuk kembali ke badannya dengan mantra-mantranya. Dan masuklah organ tubuh Kuyang dan mulai menyatu dengan badannya. Namun ada yang aneh. Dari leher Kuyang itu nampak garis merah melingkar di lehernya, dan Kuyang itu ternyata Burani, pembantu Pak Anton. Pak Anton yang menuju ke arah Yanto dan melihat Buranilah Kuyang yang meneror warga desa. Tidak aku sangka, untung saya tahu siapa kau sebenarnya. Warga pun hampir menyerang Burani yang terkulai lemas dan ditahan Yanto dan Pak Anton. Tahan semuanya, tahan. Kita serahkan ke kepala desa untuk menindak Burani sesuai adat desa. Saya akan mengikatnya dengan tali. Tolong ambilkan tali untuk mengikat Burani supaya tidak berontak. Sialan makhluk laknat, kubunuh kau. Dengan sigap Pak Anwar ditahan Yanto dan warga karena Pak Anwar marah dengan membawa parang panjang ingin menebas ke arah Burani yang terkulai lemas. Tahan Pak, tahan, sabar. Kita serahkan ke kepala desa dan saya akan mengikatnya dengan tali. Saya mohon agar warga tidak main hakim sendiri. Satu warga kembali ke arah Yanto dengan membawa tambang, dan Yanto langsung mengambil tambang, lalu dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa. Setelah tambang selesai dibacakan doa, Yanto dan warga mengikat tubuh Burani dan dibantu warga lain. Selesai terikat, warga menandunya dengan kain sarung dengan 2 bambu panjang, menanduknya ke arah kepala desa dan dibawa ke balai desa untuk diadili. Gimana kondisi Risma Pak? Masih belum sadar nak. Ayo kita menuju ke rumah bapak. Pak, ada apa dengan anak bapak Risma? Tadi Kuyang Burani menuju rumah saya. Yanto dan saya tadi berada di rumah Pak Hadi yang istrinya baru diserang Kuyang itu. Dan Yanto, saya langsung lari ke rumah. Ternyata feeling Nak Yanto sangat tajam, mendobrak pintu kamar dan Kuyang itu hendak ingin menghisap darah anak saya yang sedang mengandung Pak. Ayo kita lihat Pak. Mereka bertiga pun langsung menuju ke rumah Pak Anwar, sedangkan para warga menanduk Burani untuk dibawa ke kepala desa. Sesampainya di rumah Pak Anwar, Yanto membacakan dengan segelas air yang sudah dibacakan doa-doa dan meminumkan ke Risma. Sedikit demi sedikit mulai sadar dan membuka matanya. Alhamdulillah ya Allah. Pak, tolong Pak, tolong. Tadi ada Kuyang masuk lewat jendela kamar. Tenang nak, Kuyang itu sudah tertangkap dan sedang dibawa ke balai desa. Alhamdulillah, semuanya telah selesai. Siapa sosok Kuyang itu? Dan saya minta ke Pak Anwar untuk ke balai desa sebagai saksi bahwa Kuyang itu memang Burani. Iya nak, saya akan segera ke sana sekarang. Riz, kamu jaga Risma,
Jangan sampai kejadian lagi kayak tadi. Iya Pak, maafkan Aris. Yanto, Pak Anton, dan Pak Anwar menuju balai desa. Sesampainya di balai desa nampak sudah sangat ramai oleh para warga dan juga sudah ada kepala desa. Dengan kesaksian warga dan juga Burani mengakui akhirnya kepala desa akan menindak Burani. Yanto, Pak Anton, dan Pak Anwar juga menyaksikan dan sebagai saksi bahwa benar Buranilah kuyang yang meneror warga. Singkat cerita, Yanto pun kembali ke rumah berjalan kaki bersama Pak Anton dan Pak Anwar. Pak Anton, Pak Anwar, saya pagi-pagi akan kembali berjalan, melanjutkan perjalanan saya yang tertunda. Dan saya banyak terima kasih terutama kepada Pak Anton dan Pak Anwar. Apa tidak nanti saja, Nak? Iya, Tok. Apa nggak nanti saja melanjutkan perjalanannya? Saya harus menjalankan perintah dari kakek saya yang dari Cirebon, menjalankan tugas yang sudah ditentukan. Ya sudah, pagi-pagi kamu berangkatnya kan? Iya Pak, pagi. Ya sudah Nak, yang hati-hati. Bapak terima kasih banyak kepada Nak Yanto yang sudah membantu warga menangkap kuyang yang meresahkan warga. Berterima kasihlah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak, karena pertolongannya. Iya Nak. Pak Anwar pun sampai ke rumahnya dan masuk. Yanto dan Pak Anton masih berjalan menuju rumah Pak Anton. Sesampainya di rumah, Yanto segera masuk ke kamar mandi, membersihkan badannya dan mandi, akibat banyak darah di bajunya. Selesai melaksanakan mandi, Yanto kembali melaksanakan sholat sunnah dan dilanjutkan zikir hingga sampai subuh. Pagi pun tiba, Yanto sudah berada di depan rumah. Sudah ada Pak Anwar serta keluarganya, juga warga desa, dan Pak Anton. Yanto mengucapkan banyak terima kasih pada warga desa, terutama kepada Pak Anton. Yanto juga berdoa semoga apa yang ditanam Pak Anton menjadi berkah dan memajukan desa ini, karena banyak lapangan kerja untuk para warga. Yanto pun pamit melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Kalimantan Selatan, ke Pulau Oka-Oka, menancapkan paku ketiga. Alhamdulillah, akhirnya saya melanjutkan kembali perjalanan ini ya Allah. Terima kasih atas perlindunganmu pada hamba yang hina ini. Yanto pun masuk ke area hutan dan menuju Kalimantan Selatan. Berhari-hari akhirnya Yanto sampai di Kalimantan Selatan. Singkat cerita, Yanto sudah menyeberang dan masuk ke Tanjung Serdang dan menuju ke arah yang dituju Yanto. Dan alhamdulillah tidak ada halangan atau rintangan saat penancapan paku emas ketiga di Pulau Oka-Oka. Namun Yanto saat berada di Pulau Oka-Oka, Kalimantan Selatan, Yanto melihat bangunan-bangunan yang sangat canggih dan modern yang membuat mata Yanto tidak berkedip. Saranjana. Singkat cerita, setelah beberapa hari Yanto sampai di desa Oka-Oka. Di setiap perjalanan sebelum ke desa Oka-Oka, alhamdulillah Yanto tidak ada halangan, semua berjalan dengan lancar dan berhasil menancapkan paku emas sedalam tangannya di dekat batu besar di desa Oka-Oka. Alhamdulillah, paku ini sudah saya tancapkan. Tinggal pergi ke Sulawesi, Bali, Alas Purwo, Bromo, Lawu, dan Dieng. Yanto pun terus berjalan meninggalkan area yang sudah ditancapkan paku emas dan menyusuri hutan-hutan yang masih sangat asri. Binatang-binatang malam dengan suara yang indah. Sedang asiknya berjalan dan berzikir, Yanto dikagetkan dengan lesatan bayangan sesuatu di depannya, bak saling mengejar. Setelah Yanto mengamati 10 sosok tinggi besar berpakaian prajurit menangkap salah satu pemuda. Tapi ada yang aneh dari bentuk manusia ini. Mereka semua berbadan tinggi besar dan daun telinga mereka runcing dan garis hidung tidak ada dan berhidung mancung. Siapa mereka? Tampaknya 10 orang itu menangkap pemuda itu. Dari posturnya mirip manusia, tapi ada yang aneh dari bentuk daun telinga runcing ke atas dan badannya besar tinggi. Yanto pun terus mengamati. Kita ke cerita pemuda yang sedang ditangkap oleh 10 pasukan seperti prajurit kerajaan. Sebut saja pemuda itu Abdul Salim. Cepat, kau mengaku di mana kau sembunyikan mutiara milik raja. Saya tidak tahu apa-apa, bukan saya yang mencuri mutiara itu. Kau tahu, mutiara itu lambang kerajaan dan turun-temurun dijaga para raja. Cepat, atau ku bunuh kau. Dengan kesal, ketua dari prajurit itu memukul pemuda itu hingga terkapar tidak berdaya. Yanto yang merasa iba pada pemuda itu, kalau dilihat dari usia seumuran dengan Yanto, karena tidak mau mengakui perbuatannya, prajurit itu mengeluarkan pedang panjang dan akan menebas leher pemuda itu.
Dengan sigap Yanto melemparkan tongkat kayu gunung jati hingga pedang itu terlempar jauh. Sialan, siapa kau? Keluar, beraninya kau. Saya Akam, panglima kerajaan kota ini. Keluar kau. Yanto pun keluar dari persembunyiannya karena merasa iba pada pemuda itu. Saya di sini. Kenapa kalian menganiaya orang yang sudah tidak berdaya? Sialan kau manusia, jangan ikut campur urusan bangsa kami. Pemuda ini mencuri mutiara kerajaan. Pemuda ini melarikan diri saat akan dieksekusi. Tanya baik-baik, apa ada barang tersebut padanya? Mutiara itu memang tidak ada pada pemuda ini, tapi banyak saksi yang melihat pemuda ini mencuri mutiara itu. Kau tahu, mutiara itu lambang kerajaan kami. Kalau mutiara itu sampai tidak ada, kerajaan lain akan dengan mudah menyerang negara kami. Kau paham kan manusia? Yanto pun mendekati. Nampak tinggi Yanto yang 180 cm itu cuma sebahu para prajurit itu. Dan Yanto berhadapan dengan para prajurit itu. Kalau barang itu tidak ada pada pemuda ini, berarti dia tidak mencuri. Kalian boleh menghukum pemuda ini kalau barang tersebut ada pada pemuda ini. Pemuda ini, walaupun sudah kalian siksa, dia tetap tidak menjawab, tidak mengambilnya. Pahami dulu, tanya baik-baik, apakah kau diajarkan azab? Beraninya kau berkata seperti itu pada saya. Kurang ajar, prajurit, bunuh manusia ini, cepat. 9 prajurit langsung mengeluarkan pedang yang sangat panjang, runcing 2 di ujungnya, dan Yanto mengeluarkan golok andalannya, golok badui. Dengan kuda-kuda dan memainkan golok badui, Yanto sudah berancang-ancang. 2 prajurit langsung menyerang. Yanto dengan sigap langsung menghindar dan menahan pedang dengan golok Yanto. Dan Yanto melompat hingga menendang kepala 2 prajurit dengan teriakan takbir hingga terpental kedua pasukan itu. Ketujuh pasukan itu menyerang secara bersamaan. Yanto yang sangat lihai dalam bela diri dan gesit memainkan golok badui itu, satu persatu menebaskan golok ke arah ketujuh pasukan itu hingga terkapar. Lumayan juga kau manusia, karena kau sudah ikut campur dengan bangsa kami. Kau tahu akibatnya. Semuanya mundur. Pasukan prajurit mundur dan sudah ada lingkaran hitam di belakangnya, hingga mereka masuk semua ke dalam lingkaran hitam itu dan hilang. Kau tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Terima kasih banyak kau sudah menolongku. Saya Abdul Salim, warga Saranjana. Sebut saja Salim. Saya Yanto dari Cirebon. Saranjana, sebaiknya kita menghindar dari tempat ini. Takut pasukan itu kembali membawa pasukan yang lebih banyak. Iya, saya tahu tempat persembunyian ada gua di sana. Lebih baik kita ke sana. Nanti saya ceritakan masalah saya dikejar pasukan kerajaan Saranjana. Baik. Kau bilang Saranjana. Kerajaan mana itu, Salim? Kerajaan bangsa Jin. Mereka pun berjalan ke arah hutan belantara dan masuk ke hamparan batu-batu, namun Yanto tidak melihat adanya gua, melainkan hanya hutan belantara. Nah, Yanto, kita sudah sampai. Ini gua tempat persembunyian kita. Di sini ada kakek bernama Abu Sulaiman. Ini kan hanya hamparan batu-batu kecil, bukan gua. Menurut bangsa manusia iya, ini hamparan batu. Tapi kami bangsa jin, ini ada gua. Bagaimana saya bisa masuk? Saya kan manusia. Saya kan Ragavana. Saya punya 2 cincin. Ini diberikan ayah saya ketika pengejaran ribuan pasukan kerajaan untuk menangkap saya. Dengan cincin ini, saya bisa lintas dimensi ke alam manusia. Dengan cincin ini, kamu dan saya bisa bersembunyi. Karena Akam, panglima kerajaan, pasti menceritakan semua ke raja bahwa saya dibantu olehmu manusia dan kau juga jadi buronan kerajaan. Waduh, tertunda lagi tugas saya. Tugas? Tugas apa? Nanti saya ceritakan. Cincin ini sangat besar. Mana cukup di jari saya. Coba kamu pakai dulu di jari manismu. Yanto pun memakai cincin yang berwarna emas dan dimasukkan ke jarinya. Keanehan pun terjadi saat cincin itu dimasukkan ke jari manis Yanto. Tampak sangat longgar, besar, dan tiba-tiba cincin itu mengecil sesuai dengan jari tangan Yanto. Ini cincin apa? Aneh. Cincin itu tanda bisa masuk ke Saranjana, bisa lintas dimensi. Saya mohon, bantu saya yang difitnah oleh bangsa saya sendiri. Dan dengan cincin itu, kau bisa masuk bersama saya ke alam jin.
Apa kau muslim? Iya, aku muslim. Alhamdulillah. Baiklah, saya bantu semampu saya. Saya hanya manusia biasa. Manusia biasa? Tapi kau tadi dapat mengalahkan 9 pasukan kerajaan itu. Kau bukan manusia biasa. Aku terbiasa dengan silat. Ya sudah, ayo kita masuk. Jangan lama-lama di alam manusia. Bisa-bisa terdeteksi oleh pasukan kerajaan. Tiba-tiba Abdul Salim membaca doa yang tidak aku mengerti apa bahasanya. Seketika ada lingkaran hitam di depan dan saya ditarik paksa oleh Salim. Terasa gelap, sangat gelap, mungkin karena saya menutup mata saya. Ketika mata ini terbuka, alangkah kagetnya sebuah gua besar dan hamparan tebing-tebing tinggi dengan pemandangan yang indah, dan langsung Salim mengucapkan salam dan masuk. Saya pun ikut masuk. Assalamualaikum. Dan tiba-tiba seorang laki-laki tua datang dengan jubah putih membalas ucapan Salim. Namun mereka sama sekali tidak memiliki garis bibir dan daun telinga runcing dan postur tinggi besar. Waalaikumsalam. Rupanya kau Salim. Guru. Salim pun mencium tangan kakek tua itu dan Yanto pun ikut mencium tangan kakek itu. Mari masuk. Ini siapa? Siapa Salim yang kau bawa? Ini Yanto guru, dia menolong saya. Saya akan dibunuh oleh pasukan kerajaan. Nah Yanto, terima kasih banyak telah menolong murid saya. Iya kek, kewajiban sesama muslim saling menolong. Dengan tersenyum Abu Sulaiman menjawab perkataan Yanto. Saya Abu Sulaiman, saya berdiam diri di gua ini. Alam kita dan alammu cuma hanya di batas satu hijab. Jadi kita hidup berdampingan. Terima kasih telah menolong murid saya. Kau manusia baik, terlihat dari auramu yang bersinar nak. Ceritakan ke kakek perjalananmu. Iya kek, nanti saya ceritakan. Mereka bertiga pun masuk ke dalam gua dengan hanya penerangan dari obor-obor besi berwarna kuning dan masuk ke dalam gua. Alangkah kagetnya di dalam gua sangatlah luas dan banyak sekali murid-murid dari Abu Sulaiman. Mereka semua belajar seperti pondok pesantren kalau di alam manusia. Nah Yanto, ini murid-murid kakek. Mereka semua bangsa dari Saranjana. Mereka datang untuk belajar agama. Murid kakek ada ribuan lebih. Mari masuk ke ruangan kakek. Kita bicarakan di dalam lebih aman. Salim, apa pasukan itu akan mengejar kita ke sini? Tenang saja, mereka tidak akan masuk ke sini. Guru telah membatasi alam Saranjana dan alam lain. Ini tempat aman bersembunyi. Mereka pun masuk ke ruangan kakek itu. Nampak semua ruangan itu batu semua dan seperti sangat luas yang tidak ada ujungnya, menampung ribuan murid belajar agama. Yanto jadi teringat akan pesantren kakeknya di Cirebon saat dia menimba ilmu di sana. Setelah mereka duduk bersama dan Abdul Salim memulai obrolannya. Jadi intinya saya difitnah telah membawa mutiara yang sangat dijaga raja. Saya hanya pelayan istana dan saya dijebak dan difitnah mencuri mutiara itu oleh penasihat raja. Apakah kamu gak bilang ke rajamu bahwa kamu gak mengambilnya? Kan buktinya mutiara itu tidak ada di kamu. Saya sudah dihadapkan di hadapan Raja Abdul Fattah III dan saya juga bilang begitu. Namun penasihat raja bernama Abu Masyir terus menghasut raja bahwasanya sayalah pelaku pencuriannya. Dan saya dibawa ke penjara. Lalu tidak lama putri raja masuk ke dalam penjara. Dia tahu saya orang baik dan jujur. Dia membawa kunci dan melepaskan saya. Namanya Putri Zakiyah guru. Abu Masyir bersekongkol dengan kerajaan kafir di segitiga Bermuda. Dialah dalang hilangnya mutiara raja. Dia inginkan kekuasaan sebagai raja. Saya tidak sengaja mendengar percakapannya dengan orang yang tidak dikenal hingga Abu Masyir melihat saya. Istighfar nak, saya tahu kau orang jujur dan saya didik kamu juga menahan amarahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang-orang yang jujur. Maafkan saya guru. Keluarga saya, ibu, ayah dan adik saya ditahan dan dibawa pasukan kerajaan. Saya setelah kabur dari istana raja. Saya pergi ke rumah keluarga, namun ribuan pasukan raja menyerbu ke rumah. Ayah saya Abdul Malik memberikan 2 cincin agar saya bisa lintas dimensi untuk kabur dari kejaran pasukan raja. Namun keluarga saya mereka tertangkap semua dan saya lari ke dimensi alam manusia
dan dikejar 10 pasukan itu. Untung ada kamu Yanto membantu saya. Kalau tidak, pasti aku sudah terbunuh. Semua itu sudah direncanakan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang salah dan jujur pasti akan dapat perlindungannya. Betul, apa kata Nak Yanto? Ilmu agamamu tinggi. Siapa yang mengajarkanmu? Kakek saya di Cirebon, kek. Beliau punya pesantren, juga banyak santrinya. Waktu saya masuk ke gua ini, melihat ribuan santri belajar agama, saya teringat dengan pesantren kakek saya di Cirebon. Pesantren Cirebon? Apa dekat dengan Gunung Jati, Nak? Iya, kek. Kakekmu, beliau berasal dari keluarga berinisial Ahmad, bukan? Sebentar, mungkin saya mengenal kakekmu. Beliau berasal dari keluarga berinisial Ahmad, bukan? Iya, kek. Kok kakek tahu? Kakek itu tersenyum dan mengelus-ngelus janggutnya yang putih panjang. Iya, kau rupanya cucu kakek itu. Pantas, ilmu bela diri dan agamamu tinggi, Nak. Kakek mengenalnya ketika dia berkelana, tepatnya seumuran denganmu. Saya bertemu dengannya dan berteman dengan kakekmu di sini juga. Walaupun kami beda dimensi, tapi tali persaudaraan Islam menyatu. Saya dan kakekmu, alhamdulillah, cucunya datang ke sini. Sedikit mengobati rasa rindu saya dan wajahmu itu sangat mirip dengan kakekmu. Jadi gak asing bagiku, wajah dan auramu sama. Hebat kamu, Tok. Saya iri denganmu. Lim, ini obrolan serius. Jangan bercanda. Jaga adab ketika berhadapan dengan gurumu. Gak apa-apa, Nak Yanto. Salim karakternya begini. Dia sangat nakal, tapi dia sangat jujur dan baik. Tapi dia suka bercanda. Maafkan dia ya, Nak. Iya, kek, gak apa-apa. Mungkin saya dan Salim seumuran, jadi dia lebih banyak bercanda kepada saya. Maaf, Tok. Kapan lagi saya punya teman bangsa manusia? Lah, kapan kita berteman? Percakapan Yanto dan Salim membuat kakek itu tertawa dan tersenyum. Rupanya kalian sama saja. Semoga Allah melindungi kalian berdua. Nah Yanto, tolong bantu Salim dan keluarganya keluar dari tuduhan keji ini. Saya yakin ada pengkhianat di dalam istana raja, dan selamatkan keluarga Salim yang dipenjara. Iya, kek, tapi dimensi kita berbeda. Saya di alam fana, sedangkan ini alam jin. Saya harus berkomunikasi dengan kakek saya dulu, karena perjalanan dan tugas saya tertunda menuju ke Sulawesi. Silakan komunikasi dengan kakekmu. Abu Sulaiman meminta bantuannya. Saya udah tua, Nak. Tenaga dan energi kakek juga sudah melemah. Sesama muslim wajib membantu saudara muslimnya. Nah, wajib toh? Ucapnya melirik ke Yanto dengan senyum. Iya, saya tahu Salim. Tapi saya coba komunikasi dengan kakek, karena yang saya tolong berada di dimensi alam jin. Kalau di alam saya, walaupun tidak disuruh, pasti saya tolong. Ya sudah, Nak Yanto, keluar dari sini. Di depan ada kamar. Satu buatmu, satu buat Salim. Salim, antarkan Yanto ke kamarnya. Baik, Guru. Salim pun berdiri menunduk dan mencium tangan gurunya dan izin keluar. Ayo, Tok, ikut saya. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Salim dan Yanto berdiri meninggalkan ruangan tersebut, dan saya diajak Salim berjalan terus lurus ke belakang. Tampak ada ribuan kamar dengan papan nama kamar masing-masing, dan kami pun berhenti saat melihat kamar yang tidak ada papan namanya. Nah, Tok, ini kamarmu. Kalau kamar saya ada di pinggir. Kalau ada apa-apa, ketuk pintu kamar saya. Oke. Mereka berdua pun masuk ke kamarnya masing-masing, dan alangkah kagetnya Yanto setelah membuka pintu ruangannya. Sangat indah. Lampu-lampu dari cahaya api dengan damar yang terbuat dari logam kemasan, dan juga tempat tidur yang sangat nyaman. Subhanallah, kamar ini sungguh luar biasa. Artistik dan bangunan kamarnya sangat megah. Ini kalau di kampungku, satu rumah besar. Subhanallah. Juga aksesoris banyak terbuat dari logam emas. Pesantren jin emang luar biasa. Kalau di Cirebon hanya kesederhanaan, tapi mereka semua bahagia. Saya lebih memilih di Cirebon. Saking besarnya kamar itu sampai Yanto bingung, dan melihat tempat tidurnya sungguh sangat bagus. Bergegas Yanto menuju ke tempat wudhu. Ternyata di sini tempat wudhu dan kamar mandi terpisah.
Dengan segera Yanto mengambil air wudhu dan ingin melaksanakan sholat sunnah. Astagfirullah, ini jam berapa? Saya keluar menancapkan paku emas selepas isya. Apa di sini tidak ada jam? Yanto melirik ke sebuah botol pasir yang di bawahnya bertuliskan Arab. Yanto paham, dia mengamati botol pasir yang turun ke bawah, bahwa sebentar lagi botol itu sampai ke garis subuh. Ya, berarti ini jam pasir. Oh, berarti ini jam pasir. Sebentar lagi garis subuh. Saya harus siap-siap sholat subuh. Yanto yang sudah melaksanakan wudhu dengan segera melaksanakan sholat subuh dan dilanjut zikir. Setelah berzikir, Yanto membaca doa-doa agar dapat berkomunikasi dengan kakeknya di pesantren Cirebon. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam, Cuk. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Kek. Sudah sangat lama kakek tidak berkomunikasi denganmu lewat batin, karena sengaja agar kamu bisa mandiri dan mengasah kemampuanmu lagi. Iya, Kek, Yanto paham. Sekarang Yanto sudah menancapkan paku ketiga. Sekarang Yanto berada di Kalimantan Selatan di desa Oka-Oka. Yanto bertemu Abdul Salim di bangsa jin di tempat ini, dan dia difitnah bersama keluarganya telah mencuri mutiara raja. Jadi saya menolongnya. Saya kira bangsa manusia, tapi mereka penduduk Saranjana, Kek. Dan tadi Yanto bertemu dengan gurunya bernama Abu Sulaiman. Apa kakek mengenalnya? Iya, Nak. Bantulah, kakek kenal dengan Abu Sulaiman. Kau sekarang berada di tempatnya, kan? Bagaimana? Kau rindu pesantren kakek ya, melihat suasana di sana? Iya, Kek. Terus saya harus menolong Abdul Salim, Kek. Sedangkan kita beda dimensi. Apa tidak ada efek fatal nantinya kalau Yanto lama berada di alam jin ini, Kek? Baca doa-doa yang sudah kakek ajarkan ke kamu kalau kamu masuk ke dimensi lain, dan kamu juga diberikan cincin kan oleh mereka. Iya, Kek, saya diberi cincin emas yang aneh. Cincin itu membantu kamu masuk ke lintas dimensi, dan sebagai tanda, karena cincin itu juga bisa menetralkan kamu yang berada di alam fana ke dimensi lain. Terbiasalah dengan suasana di sana. Bantulah saudaramu semuslim. Kalau semua sudah selesai, kamu lanjutkan kembali perjalananmu, Cuk. Ya sudah, jaga dirimu baik-baik. Tetap mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto membuka matanya dan telah diizinkan kakeknya untuk membantu Salim dan keluarganya yang difitnah oleh bangsanya sendiri. Yanto pun berdiri dan membereskan sajadahnya. Tiba-tiba pintu kamar Yanto ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Yanto menuju pintu dan membukanya. Ternyata Salim. Gimana, Tok? Apa sudah ada izin dari kakekmu? Iya, sudah. Dia mengizinkan saya harus membantumu dan keluargamu keluar dari tuduhan fitnah dari bangsa kamu, Lim. Alhamdulillah ya Rob. Terima kasih. Kau datangkan satria dari alam lain membantuku. Amin. Satria? Jangan berlebihan, Lim. Saya manusia biasa. Ya sudah, terus bagaimana rencanamu agar kita bisa masuk ke Saranjana, membebaskan keluargamu dan juga fitnah keji itu? Ayo, kita bicarakan di luar gua. Guru sudah menunggu di sana. Ikuti arahan guru. Nanti kita jalankan. Apa kamu tidak bisa bela diri, Lim? Ketika menghadapi 10 musuh, kau sudah kelelahan. Bukan tidak bisa, Tok. Saya sudah melawan di alam sana. Terlalu banyak hingga tenagaku habis. Pledek kau, Tok. Iya, maaf. Saya hanya melihat sesuai mata saya tadi. Apa kamu gak ikhlas bantu saya? Ya, Lim. Ayo kita ke gurumu. Kita bicarakan strategi bagaimana dan keluarga kamu bisa bersih dari tuduhan itu. Nah, gitu dong, Tok. Saya mohon ya. Dengan senyum sedikit meledek. Astagfirullah. Tidak hanya bangsa kami manusia, ternyata bangsa jin sama saja. Mereka berdua pun keluar dari gua dan sudah terduduk di sebuah batu. Guru Salim Abu Sulaiman yang sedang memikirkan cara supaya Yanto dan Salim dapat masuk ke Saranjana dan membebaskan keluarga Salim dan membersihkan tuduhan keluarganya. Assalamualaikum, Guru. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Kemari, Nak, duduk. Setelah mereka berdua, Salim dan Yanto duduk,
Abu Sulaiman mengarahkan keduanya agar ikuti cara yang disampaikan Abu Sulaiman supaya selamat. Begini nak, kalian berdua sebisa mungkin masuk ke Saranjana, temui Putri Zakia tanpa diketahui oleh pasukan di sana, dan bicaralah padanya untuk melaporkan ke ayahandanya bahwasanya Salim tidak mencuri mutiara itu, melainkan mutiara itu sudah ada di kerajaan jin kafir segitiga bermuda. Tadi subuh saya dan kakekmu Nak Yanto, kami berkomunikasi membahas masalah ini. Nah gitu nak, saya sudah berkomunikasi dengan kakekmu di pesantren Cirebon, dan dia melihat bahwa mutiara itu berada di kerajaan jin kafir segitiga bermuda Masa Lembu. Kalian berikan surat ini yang saya tulis sendiri, berikan ke Putri Zakia untuk memberikan surat saya ke raja. Setelah memberikan surat ini ke Putri Zakia, tentunya kalian harus menyamar. Yanto, gantilah pakaianmu ke pakaian khas Saranjana. Kakek sudah sediakan di kamarmu, agar bau manusia tidak tercium oleh pasukan di sana, dan supaya penduduk di sana tidak curiga denganmu. Ya sudah sana, ganti bajumu. Juga kau Salim, ganti bajumu, pakai baju masyarakat di sana, bukan baju pelayan kerajaan, dan tutup wajahmu dengan kain. Kami berdua pun bangkit dan pamit ke dalam mengganti pakaian khas masyarakat sana. Sesampainya di kamar masing-masing, tepatnya di meja, sudah ada pakaian khas masyarakat di sana. Pakaian masyarakat ini kalau dibawa ke alam nyata pasti dikira raja, karena banyak aksesoris logam emas serta tanda penduduk Saranjana. Baju masyarakat semewah ini, apalagi pejabat kerajaan di sana. Yanto hanya menggelengkan kepalanya. Dan memakainya nampak pas dengan tubuh tinggi besar, sangat cocok dipakai Yanto yang tingginya 180 cm. Selesai semua aksesoris terpasang, Yanto keluar. Kalau pakaiannya mirip pakaian di film Assassin pasti kalian tahu, karena saat-saat Pak Yanto sedang bercerita, saya tunjukkan gambar assassin hitam. Katanya sangat mirip, dan yang membedakan ada tameng, dada emas, dan tanda masyarakat Saranjana. Selesai keluar kamar, memang Yanto tampak sangat gagah dan postur tinggi besar dan dada bidang, membuatnya seperti masyarakat asli Saranjana. Wah, cocok sekali kamu pakai baju itu Tok. Gagah seperti kesatria. Duh, mantap pokoknya. Ngeledek kamu Lim. Aku gak betah pakaian kayak gini. Saya betah pakai pakaian yang saya pakai simple, gak ribet seperti ini. Kalau kamu masuk gak pakai baju itu dan cincin dari jari manismu, habis kamu ditangkap pasukan sana. Sekarang misi kita masuk ke kerajaan dengan sembunyi. Tujuan kita ke Putri Zakia, memberikan surat ini agar menyampaikan ke raja, dan kita rebut kembali permata yang dicuri oleh kerajaan jin kafir segitiga bermuda. Ya, simpel sekali jawabannya, kayak malas gitu. Kalau kamu masuk ke Saranjana, pasti kamu melongo melihatnya, karena di duniamu tidak ada. Ya, sudah ngomongnya. Sudah. Ayo kita menuju kakek dan berangkat. Masuk, selesaikan misi ini dengan cepat. Bukan banyak ngomong terus. Baik-baik, Satria. Hamba mohon maaf atas kelancangan hamba. Dengan sedikit meledek, Yanto hanya menghela nafas. Abdul Salim memang karakternya seperti itu, tapi sedikit menghibur. Yang sepanjang jalan Yanto sendirian, kini ada teman di sampingnya, dan mereka pun menuju ke kakek Abu Sulaiman. Subhanallah, baju itu sangat cocok untukmu Yanto. Kamu terlihat gagah dan berwibawa karena auramu adalah aura raja. Kakek bisa saja, jangan bilang seperti itu. Pasti ini yang di samping ketawa. Benar saja, Salim menutup mulutnya menahan tawa, dan Yanto menendang kakinya. Aduh, ya sudah, kalian harus kompak saling bekerja sama. Misi memberikan surat ke Putri Zakia. Selesai memberikan surat itu, kalian pergi ke segitiga bermuda kerajaan jin kafir. Ambil kembali permata itu dan berikan kepada raja. Ini koin tanda pengenal masyarakat Saranjana ini buat Nak Yanto. Ini buatmu Salim. Jadi kau sekarang jadi rakyat biasa. Ingat, penyamaran kalian jangan sampai terbongkar. Iya kek. Baik kek. Saya dan kakekmu memantau kalian yang akan membimbing kalian di saat buntu dalam pemikiran. Ya sudah guru, saya pamit dulu.
dengan mencium tangannya dan Yanto pun mencium tangan kakek itu. Salim, bawa pedang ini, masukkan ke pinggangmu. Ini pedang kesayangan saya. Pakailah, semoga Allah SWT bersama kalian dan kerajaan Saranjana segera pulih dan damai kembali. Amin. Saya dan Yanto pamit guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanto dan Salim pun berjalan terus dengan sekali-kali Salim tertawa gembira dengan ledekannya ke Yanto. Mereka sudah sangat akrab, bahkan seperti sahabat. Tenang, aku bagian pembuka portal dimensi. Kamu tinggal ikuti saya ya pangeran. Pangeran gundulmu. Di ujung gua Salim segera membaca bahasa yang tidak aku mengerti. Seketika keluarlah lingkaran hitam dan kami berdua pun masuk. Dan alangkah kagetnya kami masuk ke dimensi manusia. Kita ke negaramu Yanto, lalu lanjut masuk ke dimensi kita Saranjana. Ya, ayo cepet. Tapi ingat, pas waktu sholat, kita hentikan perjalanan di sana. Iya, pasti sholat itu kewajiban. Ayo, kita lanjutkan pangeran. Yanto hanya menggeleng-geleng kepala dengan tingkah konyol teman barunya dari bangsa jin. Jin yang aneh, gumamnya dalam hati. Mereka berdua pun berjalan menyusuri gelapnya malam dan suara binatang malam. Oh ya Tok, kenapa guru saya menyuruh malam ini masuk ke kota itu? Karena sedang ada perayaan kelahiran kota Saranjana. Nah, di saat itulah ramai penduduk warga sana. Jadi kita bisa menyelinap ke kerumunan warga agar tidak terdeteksi oleh para penjaga. Ya, aku ikut denganmu saja dari belakang. Kita sudah sampai. Baik, kita masuk ke kota itu. Kamu siap-siap. Bismillah. Seketika lingkaran hitam kembali ada di depan. Dan seketika kami berdua masuk ke kota tersebut. Dan alangkah kagetnya Yanto melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Bangunan-bangunan megah sangat modern dan nampak sangat ramai. Subhanallah, mimpikah ini Lim? Apa kata saya? Pasti kamu akan melongo melihat pemandangan ini. Tidak henti-hentinya Yanto beristighfar dan menyebut kebesaran Allah karena yang dia lihat sungguh sangat luar biasa hebat. Mereka berdua berjalan dan banyak dari warga masuk ke kota itu dan dihadang para penjaga yang sangat banyak. Dan yang boleh masuk hanya yang punya tanda pengenal dari Saranjana berupa koin emas yang diberikan kakek Abu Sulaiman, dan juga di baju mereka ada tanda pengenal warga Saranjana. Yanto dan Salim masuk ke kerumunan warga dengan kain penutup setengah wajahnya. Dan satu persatu dicek para penjaga dengan sangat ketat. Kalau lolos bisa masuk ke kota megah. Setelah sekian lama menunggu, kini giliran Salim membawa tanda pengenal koin dan tanda di dadanya rakyat Saranjana. Salim pun lolos dan masuk. Yanto bergetar. Tidak seperti biasanya ketika giliran Yanto. Penjaga itu sangat jeli karena postur Yanto yang pendek, tapi dia memiliki tanda rakyat Saranjana. Tinggi Yanto hanya tinggi 180 cm. Setelah beberapa penjaga mengecek koinnya dan tanda rakyat di dadanya, akhirnya Yanto bisa masuk ke kota itu, walaupun dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Salim hanya menunduk. Aku tahu dia sedang menertawakan aku, jin sialan, gumam Yanto dalam hati. Sesampainya mendekati Salim, Yanto menendang kaki Salim. Dan teriakan adu kembali Salim ucapkan dan sedikit tertawa melihat Yanto. Cepat, kita sekarang mau kemana? Kota ini awam bagiku. Siap, tenang, kita menuju ke rumah saya lewat dari belakang rumah. Untuk masuk kita istirahat di sana dulu. Baru nanti setelah acara perayaan dimulai, sangat ramai, kita menyelinap masuk mencari Putri Zakia. Kau selalu menyebut Putri Zakia, jadi penasaran bagaimana rupanya. Kau pasti terpesona Tok. Pasti itu pasti. Putri Zakia adalah anak dari Raja Saranjana. Kecantikannya membuat seluruh kerajaan jin mengaguminya. Oh, simpel seperti biasanya. Dan sikapmu dingin Tok. Lim. Hanya bicara Yanto seperti itu membuat Salim tertawa memegang perut dan mulutnya yang tertutup kain. Ingat, keluargamu ada, ditahan di kerajaan. Kita selesaikan misi ini secepatnya agar nama baik keluargamu bersih dari tuduhan itu. Siap, hamba mohon maaf Baginda Raja. Apapun akan saya laksanakan. Cepat kau pengawal, jalan di depanku.
Siap Baginda, hamba laksanakan. Mereka berdua tertawa keras. Kini Yanto pun tertawa puas. Sungguh keakraban seseorang teman, beda dimensi, hanya dipersatukan dengan iman yang sama, membuatnya akrab seperti saudara. Mereka terus berjalan. Yanto tidak henti-hentinya melihat bangunan-bangunan megah super megah yang tidak ada di dunianya. Lim, kalau kota ini ada di duniaku, pasti orang-orang menyebutnya kota surga dunia. Bagi kami bangsa jin, membuat bangunan seperti ini sangatlah mudah. Kau tidak tahu cerita Nabi Sulaiman bagaimana? Ya elah, anak kecil baru mondok pesantren juga tahu Nabi Sulaiman, raja terkaya dengan bangunan kerajaan yang sangat megah dan indah. Nah, itu ada campur tangan dari bangsa kami yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman karena Allah Subhanahu wa taala. Membuat bangunan-bangunan super megah, membuat Ratu Bilqis melongo melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, aku akui bangsamu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, kecuali Zat yang Maha Pencipta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.